Yeah, baby, you are. Hey, baby. Beautiful, 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 beautiful angel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Walaupun ini masih masa pandemi, PSBB masih dilanjutkan, saya harap kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, sekali lagi saya ingatkan untuk menjalankan protokol kesehatan ini, mari kita sama-sama disiplin dan mengikuti protokol kesehatan. Saya Putri Aulia, perwakilan dari kelompok 3, di mana di dalam kelompok ini kami terdiri dari 4 orang, yaitu Nur Suaimah, Rika Amanda Putri, dan Tia Hafizah Nadia. Di video kali ini, kami ingin mengajarkan tips menjadi guru yang menyenangkan. Nah, di antara kalian semua pasti ingin menjadi guru yang menyenangkan kan? Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak video berikut ini. Tips menjadi guru yang menyenangkan. Modal utama agar menjadi guru favorit bagi peserta didik itu terbagi 8. 1. Dekat dengan anak didik. Yang kedua, membangun suasana yang menyenangkan. Yang ketiga, bisa berperan sebagai orang tua kedua. Yang keempat, menjadi sahabat dalam belajar. Yang kelima, berkepribadian yang layak ditiru. Yang keenam, bersikap kasih sayang. Yang ketujuh, sabar dalam mengajar. Dan yang terakhir, tidak sombong. Baiklah, saya akan mempresentasikan yang pertama, yaitu dekat dengan anak didik. Modal utama agar menjadi guru favorit atau dicintai oleh peserta didiknya, yaitu hubungan yang dekat dengan mereka. Kedekatan dengan anak didik ini bisa dibangun dengan kedekatan secara lahir maupun secara batin. Dengan adanya kedekatan ini, diharapkan anak didik dapat mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh gurunya dengan perasaan yang santai dan pikiran yang tenang. Kedekatan antara guru dan peserta didik diperlukan agar peserta didik dapat belajar dengan baik, terutama ketika menghadapi materi pelajaran yang sulit dipahami. Maka peserta didik dapat bertanya tanpa rasa malu kepada gurunya. Bisa jadi mereka enggan bertanya karena tidak adanya kedekatan dengan sang guru. Demikian pula, dengan adanya kedekatan seorang guru dapat membantu masalah yang dihadapi oleh peserta didiknya sehingga proses pembelajaran pun tetap berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu tujuan pendidikan dapat tercapai dengan maksimal. 2. Membangun suasana yang menyenangkan. Orang yang pandai membangun suasana yang menyenangkan dalam sebuah hubungan juga pasti akan disenangi oleh banyak orang. Demikian pula dengan guru, hendaknya pandai membawa suasana yang menyenangkan dalam proses pembelajaran, sehingga disenangi oleh peserta didiknya. Penulis sering mengamati bahwa guru favorit adalah seorang guru yang menyenangkan. Siapa saja akan merasa senang bila berada dalam suasana yang menyenangkan, termasuk peserta didik ketika mengikuti proses pembelajaran yang menyenangkan karena mereka akan merasa senang. Seorang guru yang menyenangkan adalah seorang guru yang mempunyai kepribadian sebagai berikut. A. Memahami kebutuhan peserta didik. B. Memberikan penghargaan. Dan C. Dapat mengontrol emosi dengan baik. Ketiga, bisa berperan sebagai orang tua kedua. Guru yang bisa berperan sebagai orang tua kedua bagi anak didiknya ketika berada di sekolah, maka guru tersebut akan dicintai oleh anak didiknya. Seorang guru yang dicintai oleh anak, disinilah mereka sangat membutuhkan dari kedua orang tuanya dalam kehidupan sehari-harinya ketika berada di rumah. Selain di rumah, lingkungan kedua bagi anak didik adalah berada di sekolah. Disinilah anak didik juga membutuhkan orang yang memberikan kasih sayang dan teladan yang baik, yaitu dari gurunya. A. Membangun rasa kasih sayang. B. Memberikan yang terbaik. C. Mendampingi dengan senang hati. 4. Menjadi sahabat dalam belajar. Guru yang dicintai oleh anak didiknya adalah yang bisa menjadi sahabat dalam belajar. Guru yang menjadi sahabat ini adalah hal baru dan penting untuk diperhatikan. Peran seorang guru adalah memberikan ilmu kepada anak didiknya. Oleh karena itu, seorang guru akhirnya juga menjadi penguasa tunggal di dalam kelas. Sebagai penguasa tunggal di dalam kelas, seorang guru di zaman dahulu bebas melakukan apa saja, termasuk dalam memberikan hukuman kepada peserta didiknya. Sang anak pun enggan mengadukan perlakuan sang guru tersebut ke orang tuanya, sebab orang tuanya pun biasanya malah menyalahkan anak sendiri yang dituduh tidak patuh pada gurunya. Di zaman sekarang, sangat mudahnya akses ilmu pengetahuan. Seorang guru yang disenangi peserta didik adalah guru yang dapat menjadi sahabat dalam belajar.
dan memahami kehidupan yang terus berkembang. Guru yang menempatkan diri sebagai seorang sahabat akan membuat peserta didik merasa dekat dan nyaman. Kedekatan dan rasa nyaman ini sungguh penting kaitannya dengan motivasi dan semangat peserta didik dalam proses pembelajarannya. Peserta didik yang merasakan hubungan dengan di sekolah itu hal yang penting. Bila peserta didik telah merasakan kesenangan dalam belajar, tentu ia akan bersemangat ketika berada di sekolah. Demikian pula ketika belajar di rumah, yang biasanya dilakukan untuk membaca kembali pelajaran di sekolah atau mengerjakan PR dari gurunya di kelas. Bila hal ini telah terjadi, tujuan proses pembelajaran akan lebih mudah tercapai. Kelima, berkepribadian layak ditiru. Seorang guru yang dicintai oleh anak didiknya adalah guru yang mempunyai kepribadian layak ditiru. Inilah kepribadian utama yang harus dimiliki oleh seorang guru. Menurut falsafah Jawa, kata guru berasal dari kalimat bisa digugu atau dipercaya dan ditiru atau dicontoh. Jadi, orang yang menjadi guru adalah seorang yang bisa dipercaya dan ditiru tingkah lakunya oleh anak didiknya. Dua hal sebagaimana tersebut, yaitu bisa dipercaya dan layak ditiru, adalah modal utama bagi siapa saja yang ingin berkepribadian unggul. Bagi seorang guru yang memang pekerjaannya mendidik para peserta didiknya agar pandai di bidang ini pengetahuan dan mempunyai budi pekerti yang luhur, sudah tentu tidak bisa tidak ia harus bisa dipercaya dan bisa ditiru oleh anak didiknya. Sebagai guru yang bertanggung jawab, tentu tidak ingin apa yang dilakukannya terkait dengan proses pembelajaran mengalami kegagalan. Meskipun kita tidak menutup mata, masih ada juga guru yang mempunyai kepribadian yang tidak bisa dipercaya dan tidak bisa untuk dijadikan contoh atau teladan tingkah lakunya. Meskipun demikian, masih banyak guru yang mencoba untuk terus memperbaiki diri. Bila seorang guru telah mampu menata diri dan menunjukkan bahwa ia layak dipercaya dan bisa dijadikan contoh bagi anak didiknya, ia akan dicintai oleh anak-anak didiknya, bahkan hingga anak didiknya lulus sekolah. 6. Bersikap kasih sayang. Seorang guru yang ingin dicintai oleh anak didiknya harus bisa memberikan kasih sayang kepada mereka. Kasih sayang ini besar pengaruhnya dalam rangka mewujudkan keberhasilan peserta didik dalam menguasai standar kompetensi mata pembelajaran. Ketika proses pembelajaran, kasih sayang diyakini menjadi sumber mata air, kebijakan dalam semua sendi kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan, baik pendidikan dalam keuangan maupun pendidikan di sekolah. Sikap seorang guru yang penuh dengan kasih sayang bisa menjadikan semangat tersendiri ketika ia menjalankan tugasnya sebagai guru yang profesional. Ada 3 model yang dijadikan bahan pemikiran agar semua guru dapat memberikan kasih sayang secara penuh kepada peserta didiknya. A. Kasih sayang membangkitkan semangat. B. Tanpa kasih sayang mendidik tanpa kekerasan. C. Belajar dengan kasih sayang berkesan sepanjang masa. Yang ketujuh, sabar dalam mengajar. Seorang guru yang dicintai oleh anak didiknya adalah yang sabar dalam menghadapi mereka pada saat proses pembelajaran. Kesabaran seorang guru akan membuat peserta didik merasa nyaman dalam belajar. Kesabaran guru juga membuat peserta didik mempunyai waktu yang cukup untuk lebih memahami pelajaran yang dihadapinya. Inilah kunci yang sangat penting dalam meraih keberhasilan di dunia pendidikan, utamanya di lembaga sekolah. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, sabar mempunyai 2 makna, yaitu 1. Tahan menghadapi cobaan. 2. Tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Berangkat dari pemahaman kata sabar, seorang guru yang ingin bersikap sabar dalam mengajar dapat melakukan 2 hal penting sebagai berikut. Yang pertama, tahan dalam segala keadaan
Dan yang kedua, tenang dan tidak tergesa-gesa. 8. Tidak sombong. Di antara sikap guru yang menyebabkan dicintai oleh anak didiknya adalah seorang guru yang tidak mempunyai sikap sombong. Orang yang sombong suka memandang rendah kepada orang lain dan tinggi hati di hadapan peserta didiknya masih anak-anak. Seorang guru mungkin mempunyai sifat sombong karena bisa jadi guru tersebut merasa lebih pandai daripada peserta didiknya. Guru yang sombong sudah tentu tidak disukai oleh peserta didiknya. Oleh karena itu, seorang guru harus menghindarkan diri sejauh mungkin dari sikap yang sangat buruk ini.